Senang sekali kita berada di sini kembali di malam-malam yang tentunya juga sunyi ini. Aku sendiri tiada yang menemani. Oh, itu seperti lagu. Itu lagu siapa ya? Lagu yang jadul kayaknya. Oh, lagu Chrisye, ya. Tapi bukan sendiri karena Anda sedang berada di tempat yang sangat luar biasa. Di channel yang tepat di Net TV, hanya di Tuna Show. Ya. Mudah-mudahan setelah menyaksikan acara kita, Anda lebih termotivasi atau juga lebih terinspirasi. Biasanya setelah menonton acara yang isinya motivator, itu biasanya orang baru termotivasi. Baru langsung merasa inspiring gitu. Bergerak. Tapi sebenarnya jujur aja, saya hatinya. sendiri termasuk orang yang suka melihat para motivator. Ada motivator yang saya suka, sampai gara-gara saking sukanya saya sampai bisa berbicara seperti beliau. Coba. Kayak gimana Bang? Selamat malam. Perkenalkan saya Mario Teduh. Salam supir. Depan. Hah? Apakah di sini Anda ingin hidup lebih baik? Yang ingin hidup lebih baik silakan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Yang tepuk tangan paling keras itu hidupnya belum baik. Biasanya di acara motivasi yang biasanya gampang tergerak itu adalah mereka-mereka yang merasa dirinya mungkin belum bisa bergerak atau belum bisa move on dari sisi bisnis. Atau Iya. juga belum bisa move on dari sisi kelajangan. Banyak yang kayak gitu tuh yang Banyak, nggak biasanya bisa yang move jomblo-jomblo. on. Di mana ada jodoh memang tidak kemana, tapi saingan di mana-mana. Oh iya. Ya, berbicara mengenai motivator, ternyata kita memiliki info banyak sekali motivator-motivator yang sudah malang melintang. Udah malang, dia melintang lagi bayangin. Jangan. Di Tapi dunia- nggak malang justru. Apa ya? Harusnya jangan malang melintang ya. Harusnya ceria melintang gitu kan. Ceria melintang. Yang telah membuat banyak orang Indonesia termotivasi. Ada siapa aja, Esti? Yang pertama ada Andri Wongso. Andri Wongso ini lahir di Malang 6 Desember 1954. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ia suka menyebut dirinya sebagai motivator yang mempunyai gelar SDTT alias Sekolah Dasar Tidak Tamat. Nggak tamat aja bangga loh dia nih. Bangga, tapi karena Andri Wongso ini pernah dinyatakan sebagai the best motivator Indonesia atau #1 motivator Indonesia dari Kompas. Dia juga terkenal dengan ciri khas salam luar biasa. Iya, itu biasa di luar atau luar biasa. Berikutnya. Berikutnya yaitu Mario Teguh. Mario Teguh ini Sis Mariono Teguh atau yang lebih dikenal dengan nama Mario Teguh, lahir di Makassar 5 Maret 1956. Merupakan seorang motivator dan konsultan. Namanya semakin dikenal luas oleh masyarakat ketika membawakan acara Mario Teguh The Golden Voice di sebuah stasiun TV swasta. Terkenal dengan ciri khas salamnya itu yang tadi. Salam super. Ngefans tadi. Komen saya jadi bisa ngiru bahkan ya. Berikutnya adalah Tung Desem Waringin. Tung Desem Waringin ini lahir di Surakarta 22 Desember 1967. Dia merupakan salah satu motivator, penulis dan juga pakar marketing terkenal di Indonesia. Buku yang berjudul Marketing Revolution itu meraih rekor penjualan buku terbanyak pada hari pertama edar, yaitu sebanyak 38.878 eksemplar. Dan ketika sedang memotivasi, dikenal dengan salamnya yang khas, yaitu salam dahsyat. Baiklah, sekarang kita akan mengundang seorang wanita. Dalam usia muda beliau sudah mampu menghasilkan $1 juta yang pertama. Bukan 1 juta rupiah ya? Bukan, Dolar. $1 juta, Oke. sekitar 10 miliar pada saat umur 26 tahun. Ya. Dan dikenal dengan bukunya berjudul Mimpi $1 Juta. Dan sekarang ini telah memiliki bisnis dan usaha di Singapura. Wah, dia masih muda pada usianya. Inilah dia, Mary Rian. Tapi bicara soal menjadi motivator, pernah cita-cita jadi ini nggak sebelumnya? Oh nggak pernah kepikiran, bahkan dari awal juga nggak pernah kepikiran untuk memulai bisnis sendiri. Karena dari kecil dulu cita-cita saya Apa tuh? jadi insinyur elektro. Insinyur Kayak elektro. papa. Wow. Oh jadi papa itu insinyur elektro. Papa insinyur elektro. Tadi cita-cita jadi itu, tapi Iya. hidup membawa menjadi seorang motivator. Ini seru kayaknya nih. Sebelum kita tahu, sebelum kita tanyakan kenapa dari
elektro jadi seorang motivator, kita tertarik dengan kopernya dulu nih. Oh gitu. Oke, ini ada hadiah. Hadiah tahun baru buat Mas Ari sama Mbak Hesti. $1 juta kayaknya. Dapat. Wah, itu dia. Oke, ini Saking banyaknya uangnya, dimasukin koper, dibagi-bagi. Ada yang mau nggak? iya, ini Beli kalau mau ya. aduh, Mas Ari dapat duit sama Mbak Hesti. Waduh. Ini buku sebenarnya. Jadi buku $1 juta. Ini buku, bukannya duit beneran. Iya, buku $1 juta mau beli apapun. juta impian, juta harapan. Jadi isinya adalah inspirasi harian. Semoga di tahun 2014 hari ini, 2014 ini ya setiap harinya bisa dibaca dan memberikan inspirasi dan motivasi untuk Mas Ari dan Mbak Hesti. Iya, tepuk tangan buat Mbak Mary ya. Kalau boleh tahu, sekarang ini sudah berapa eksemplar nih? Wah, buku yang ini mungkin udah hampir 100.000 eksemplar karena sama buku yang sebelumnya juga Mimpi $1 juta itu juga mega bestseller. Ya bersyukur banget karena karya-karya inspirasi yang saya berikan diterima baik oleh masyarakat. Jadi ya bersyukurlah. Bahkan ada yang sukses setelah membaca bukunya Mary kan. Jadi suksesor gitu ya? Jadi suksesor tersendiri Setelah baca kan. buku jadi ikutan sukses gitu? Iya, kok tahu? Boleh cerita nggak, kenapa seorang yang bercita-cita jadi insinyur elektro, Iya. Insinyur elektro loh, jauh loh. kemudian jadi motivator? Iya, jadi sebenarnya awalnya seperti saya bilang nggak pernah ada kepikiran mulai bisnis sendiri apalagi jadi motivator, tapi itu semula bermulai dari ketika saya ulang tahun ke-20. Jadi pas saya ulang tahun ke-20 itu saya punya cita-cita dan saya bermimpi dan saya bilang pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30 saya harus sudah punya kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa sukses, membahagiakan orang tua selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Jadi berawal dari mimpi itulah akhirnya saya bekerja keras. Walaupun pada saat itu sebenarnya saya masih belum tahu harus ngapain, harus memulai apa. Jadi saya mulai dari kerja bagian brosur di jalan, saya pernah kerja jadi pelayan restoran, saya pernah kerja jadi toko bunga, sampai akhirnya ketika saya lulus kuliah dari semua pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, saya punya keberanian untuk memulai bisnis saya sendiri. Nah, jadi, itu mulainya di? Ya, jadi begitu lulus kuliah di Singapura, akhirnya Singapura, saya mulai di Singapura di justru ya? Singapura. Dan jadi ketika saya lulus kuliah, saya mulai bisnis saya sendiri di Singapura. Memang nggak mudah karena kan nggak punya background bisnis, belajarnya juga teknik elektro. Tapi disitulah saya coba jatuh bangun, pernah ditipu orang juga pernah, pernah coba investasi saham juga bangkrut pernah. Ya sampai akhirnya saya menemukan bisnis yang sukses untuk saya. Akhirnya saya mulai di bidang jasa keuangan. Jadi saya menjual produk-produk keuangan baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card. Dan pada saat itu saya memang nggak punya modal, jadi ya saya usaha semua sendiri. Dan karena saya nggak punya kenalan, jadi saya turun ke jalan untuk jualan dan sebagainya. Tapi bersyukur karena kerja keras saya membuahkan hasil. Jadi di tahun pertama saya sudah bisa mendapatkan pendapatan lebih dari 220.000 Singapura dolar pada saat itu. Jadi kalau dikursin ke rupiah lebih dari 1,5 M. Waduh, tahun berapa tuh? Tahun itu tahun 2003 berarti 1 tahun 2003 setelah ya? saya mulai bisnis dan akhirnya di tahun itulah saya mulai dari modal yang saya punya, saya mulai nyewa kantor, nyewa pegawai, akhirnya saya dirikan perusahaan saya, Mary Riana Organization di Singapura. Nah itu awalnya berbisnis. Nah karena sukses di bisnis, puji syukur, akhirnya saya diundang untuk berbagi. Jadi di Singapura saya diundang, kok bisa sih sukses di usia muda dan sebagainya. Akhirnya saya membagikan tips-tips sukses dan akhirnya dari situlah ke bawah untuk menjadi seorang pembicara, memberikan inspirasi, memberikan harapan kepada anak-anak muda terutama untuk berani bermimpi dan berani berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Waduh. Wah, ini sebelum kita berlanjut mengenai sebuah cerita yang bikin kita juga terinspirasi, ternyata juga ada beberapa seminar yang telah dijalankan oleh Mary. Ada apa aja tuh, Hesti? Ada seminar Who Wants to be a Millionaire. Millionaire. Millionaire ya? Millionaire with Mary Riana. Itu pada bulan Juli 2013 diadakan di Garden Palace Hotel Regency Surabaya. Waktu itu gimana seminarnya? Surabaya. Ya itu diadakan oleh salah satu follower saya tadi awalnya sebenarnya. Dan dia waktu itu punya cita-cita pengen bikin seminar bareng sama saya. Dan akhirnya setelah usaha akhirnya berhasil dan terwujud lah. Jadi pada saat itu sebenarnya dia nggak punya cita-cita untuk jadi pengusaha, sekarang malah jadi I.O. Ya, jadi jadi I.O. I.O. juga. Jadi setelah ngadain seminar saya sekarang jadi I.O. Jadi malah I.O. salah satu
follower saya di Surabaya. Waduh, Justru luar biasa. dari followersnya. Jadi punya bisnis sendiri sekarang Jadi malah. punya bisnis, tadinya padahal cuma gara-gara mengikuti sejarahnya. Dan dengan keteguhan itu akhirnya dia juga punya bisnis sendiri, bagus banget ya. Berikutnya yaitu Dollar the Explorer. Eksplorasi jaringan dolar di negeri rupiah. Itu waktu bulan Juli 2013. Seminar yang membahas bagaimana memiliki jaringan bisnis aritmetik hingga seluruh dunia. Bagaimana berpenghasilan dolar di Indonesia. Mengenal konsep bisnis yang dipakai para miliarder dunia. Dan membangun aset tanpa habis hingga 7 turunan. Widih, itu menggiurkan itu. Ini sepertinya menggiurkan nih kalau Menggiurkan. kita katakan ya. Iya. Ini diadakan di Jakarta. Di Jakarta, jadi waktu itu ada event organisernya dan saya diundang menjadi salah satu pembicara pada saat itu. Waduh, mungkin yang ingin mendapatkan ilmu seperti itu ikuti aja terus kemana Mary. Berikutnya, Yaitu The Billionaire's Ways pada bulan Agustus 2013. Dalam seminar ini, The Billionaire's Ways, diungkap rahasia Mary Riana mendapatkan 1 juta US dollar dalam waktu 4 tahun. Wah, oh ini udah mulai buka-bukaan ya di sini. Terus udah Membagikan gitu, tips nih. nih ada juga di Oktober 2013, You Can Dream It, You Can Get It. Mary Riana akan membagikan inspirasinya bersama artikel baru Debbie Wijaya, seorang tokoh-tokoh di balik kesuksesan novel bestsellernya. Nah, Di situ jadi yang juga terakhir itu diadakan khusus untuk mahasiswa, jadi waktu itu di Untar untuk mahasiswa, bagaimana mereka bisa menemukan passionnya dan punya keberanian untuk memfollow passionnya dalam hidup dan menjadi sukses. oh gitu, ini mahasiswa ya, yang you can mahasiswa. dream it, you can get it ya. Iya. Okay, get it. Ternyata Berikutnya ada lagi Ada ternyata. lagi yaitu $4 Million Project di bulan November 2013 seminarnya, yaitu bersama Bong Chandra. Mary Riana akan membongkar bagaimana bisa menghasilkan 40 miliar atau $4 million pertama dalam waktu 3 tahun. Iya. Wah, bagaimana kalau kita bahas itu aja di sekarang? Tadi 1 miliar. Tadi 1 miliar, sekarang udah sampai 40 miliar. Iya, yang itu keren banget karena diadakan berdua sama salah satu teman baik saya juga namanya Bong Chandra. Jadi dia juga pengusaha muda sukses dan juga motivator handal di Indonesia yang membagikan banyak inspirasi buat Indonesia juga. Oh begitu, Gitu. jadi sebenarnya menjadi seorang motivator itu bukan by the book ya, justru karena pengalaman yang pernah dirasakan kemudian di-share ke masyarakat. Iya, karena ya mungkin karena saya merasa beruntung dari segala macam susahnya yang udah pernah saya lalui dan saya bisa berhasil. Dan saya ingin membagikan harapan itu kepada banyak orang bahwa zaman sekarang kalau banyak orang bilang, ngapain mimpi, mimpi itu kan cuma mimpi doang, nggak bakal jadi kenyataan. Ya saya ingin bisa buktikan bahwa sekarang asalkan berani bermimpi, berani berdoa dan berani berusaha, semua itu bisa diwujudkan. Mary sendiri punya motivator dalam hidupnya nggak? Ada Yang dong bikin pastinya. terinspirasi. Banyak orang-orang sukses. Salah satu tokoh yang sangat menginspirasi saya itu Oprah Winfrey sebenarnya. Saya suka banget sama Oprah Winfrey karena bagi saya dia sosok wanita yang tegar dan kuat. Walaupun awalnya hidupnya dia sangat susah ya dengan segala keterbatasannya, dia bisa berhasil sukses dan bukan hanya sukses, bahkan bisa menginspirasi banyak orang lewat talk show-nya sendiri, lewat majalahnya, lewat foundation-nya dan sebagainya. Jadi salah satu tokoh idola saya, Oprah Wah, Winfrey. berarti bisa ambil referensi dari mana aja sebenarnya ya. Iya, pasti. Asal bisa menyemangati juga menginspirasi. Lebih detail lagi, lebih banyak lagi kita akan bahas di segmen berikutnya. Makanya kemana-mana hanya di Tonight Show.